sini fi'il. Murojaah istilah-istilah dulu, kemudian kita akan masuk ke awal memperkenalkan bagaimana bentuk kalimat dalam bahasa Arab dan terbagi menjadi berapa dan apa bedanya dengan bahasa kita. Mas, kita masuk tadribat dulu. Nah, kita mulai bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan, kaifa halukum? Baik, di pertama ini insyaallah taala pertemuan mungkin di akhir dari materi untuk di jilid satunya. Tinggal nanti kita simpulkan apa yang harus disimpulkan. Dan jangan sampai buku yang antum awal pelajari ini hilang ya. Normal kalau lupa materinya. Nah, normal. Tapi adapun rantai-rantai yang pertemuan yang antum tidak hadir dan lain, ikut terus saja, ikut terus insyaallah taala. Kembali ke niat antum tajdid dunia, perbaiki niatnya kembali datang hadir majelis ilmu. Kalau bukan dalam rangka taqarrub, ingin dekat kepada Allah, susah nanti langkah-langkahnya antum akan datang. Ya, semisal antum datang ke masjid untuk apa? Sama juga ke majelis ilmunya. Kami pesankan ini karena memang pengaruh kepada al-hadaf, tujuannya antum nantinya. Nah, kalau niat antum baik dan tujuannya nggak jelas, niatnya baik gitu, pengen belajar, tujuannya apa dulu? Nah, maka tidak akan susah atau bahasanya Allah Subhanahu wa taala perlambat progresnya antum untuk mencapai apa yang antum inginkan. Baik. Dalam pembahasan isim, alhamdulillah telah dibahas ada berapa bab? Ada bab pertama, bab yang kedua, 3, 6, 4, 5, 6 dan 7, 8. Ya, ada 8 bab sahih isim. Nah, dalam pembahasan 8 bab nantinya ada muncul istilah-istilah. Kemudian begitu fi'il juga terbagi menjadi berapa bab? Ada 7 atau pertama. Kemudian kita mundurkan kedua, bab kedua, 3, kemudian bab keempat, kelima, 6 dan 7. Anda ulangi terus istilah ini karena kita akan pakai nanti dalam membuat kalimat, ada akan isim muncul, ya. Ada istilah yang kita akan ungkapkan, bukan ini isim musanna, isim jamak, isim nakirah, isim ma'rifah, isim mu'rab mabni. Itu fiil-fiil yang kita jelaskan setelah kita mengulangi kembali istilah, kita perdengarkan dan dari antum dan kita masuk menyusun kalimat nantinya. Ana tidak akan pindah ke sana kemari sebelum antum bisa nyusun kalimat. Nah, kalau udah bisa nyusun secara umumnya, ya setelah kita jelaskan pembagian kalimat dalam bahasa Arab, kemudian kita masuk qaidahnya. Bagaimana cara tatanan yang secara fasih, ya, grammarnya dalam menyusun kalimat. Nah, kapan kata ini ditaruh di depan, di belakang, atau di mana penempatannya, apa kedudukannya dalam kalimat, bagaimana harokatnya, segala macam, ya kita akan jelaskan insyaallah taala. Tapi di pertemuan ini adalah pertemuan tadribat terakhir yang sangat ringan karena kita akan baca di surat-surat yang pendek, di antara surat terpendek dalam Al-Qur'an. Antum akan maju ke depan jelaskan seperti di pertemuan pekan sebelumnya. Apa itu? Isim, ya. Bangunan, sampaikan itu adalah isim apa? Sebutin ciri-cirinya dulu, ciri-cirinya anu. Ya, di dalam bab pertama, isim ini dinamakan isim ini. Nah, kedua ditunjuk dari jenis, sahih, jumlah. Keempat, kejelasan, ya, kejelasannya. Yang bab kelima, perubahan, penyusunan, tasrifnya, penyusun, tasgir, pengecilan. Tasgir ini adalah nisbah. Nah, nisbah itu begitupun dengan istilah-istilah di fi'il juga, ya, bermunculan dengan istilah-istilah yang sangat banyak di bab pertama, terbagi menjadi 2. Kemudian yang kedua adalah penyusunannya, penyusun. Ketiga,
objek ditinjau dari kata kerja itu ada objeknya atau tidak, muncul dua istilah-istilah. Kemudian yang bab kelima, subjeknya, pelakunya. Keenam, ya tasrif, perubahannya ya. Sama juga perubahannya kan. Kemudian yang ketujuh, taghyir, perubahan. Baik, sekarang anak akan nulis di satu ayat dalam Al-Quran, surah yang terpendek dalam Al-Quran. Karena kita akan masuk lanjut ke materi. Antum kebanyakan akan mencatat dulu ya, wali anak lagi disusun dulu sambil berjalan waktu. Akan ada kitabnya. Antum bawa buku nanti. Apa yang anak catat sama juga anak catat belum dibukukan. Ilmunya masih fis sudur. Nah, laisa fis sudur. Bukan, belum ada dalam lembar-lembaran. Baik. Tapi insya Allah ta'ala kalau mau lihat hasilnya ini kita sudah jadikan booklet jadi buku dan di sampul di depannya sudah dibuatin sampulnya. Kalau pengen lebih rapi, insya Allah ta'ala lagi digandakan proses penggandaan. Kalau antum pengen lebih kecil lagi dia. Dua buku itu, buku antum yang panjang dilipat kayak gini. Dia kecil. Nah, begitupun dengan insya Allah ta'ala untuk jilid 2-nya. Kalau jilid 3 nanti masalah i'rab. Kalau antum sudah tahu penyusunan kata, akan diberikan kaidah-kaidah baca kitab yang cepat lah. Tapi anak butuh materiin dulu nih. Antum pernah dengar, antum pernah lihat, yuk bareng-bareng nantinya. Insya Allah bisa insya Allah ta'ala. Taib. Surah dalam Al-Quran yang terpendek, surah apa? Iya, suratu Al-Kau. Iya, gitu. Ada cara menulisnya Al-Kausar, surat Al-Kausar. Memang berapa ayat surah Al-Kausar? 3. Kalau Al-Asr? Ya. Mana mau tulis di atas? Ya, antum mau apa? Nah, lihat dulu. Karena antum akan ke depan nanti bawa pointer-pointer ini, ada mainan yang untuk segala usia, anak kecil doyan juga main laser-laser. Nah, namun bedanya di sini adalah presentasinya. Taib, surah Al-Kausar. Inna ya, inna yang berwarna. Ini warna merah ini. A'toinaka. Inna a'toinakal kausar. Al-Kausar. Naik pada Kausar. Belok. Taib Al-Kausar. Fasolli li rabbika. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani gini ya tulisannya, wal abtar. Baik, inilah kalimat yang kita. Jadi ketika ke depan, misalkan, Anda contohkan tidak dalam ayat Al-Kausar. Anda nuju Al-Kausar, antum akan milih kalau isim, jadi jelaskan, kalau fiil, tafadhol. Anda butuh 2 orang di antara antum maju ke depan, kemudian Anda lanjut ke materi. Tapi bagaimana bentuk penjelasannya? Misalkan Anda jelaskan di depan aja. Surah itu adalah isim. Ciri-cirinya dia idofa. Ciri-ciri yang kelima dalam kitab kita karena dia bersambung dengan isim ma'rifah atau dia idofa bersandar dengan kata yang setelahnya. Ada di ciri-ciri isim yang kelima, kata menjemu ada di situ. Nah, ini tidak ada alif lam, ini ada alif lam. Nah, ditinjau dari bangunan akhirnya fi'il sahih, isim sahih. Nah, isim sahih muannas
mufrad, ditinjau dari jumlahnya dia mufrad, ditinjau dari kejelasannya isim ma'rifah. Asalnya Ustaz, kok bisa ma'rifah? Enggak ada alif lamnya, enggak ada. Nah, karena dia bersandar, karena kata majmu' itu ma'rifah. Nah, dia bersandar kepada yang sudah ma'rifahnya, ikut ketularan ma'rifah. Baik. Ditinjau dari perubahan harokat akhirnya isim mu'rob. Dia mu'rob, bisa berubah harokatnya. Kemudian ditunjuk dari penyusunnya, dia adalah jamid. Isim jamid tidak, ya memang dari sononya sudah begini. Kemudian dari tasgirnya tidak ada pembahasan. Kemudian di nisbah juga bukan isim tasgir, bukan isim nisbah. Kelas mudah kan? Taib, yang belum maju silakan tafadhol naik dulu. Nah, mencoba, masya Allah. Tafadhol. Waktu dan tempat, karena kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Siap-siap nulis ya, karena anak kan banyak kan kosakata nanti kan. Pilih kata apa? Gini, Bismillah. Di sini anak akan menjelaskan tentang isim Al-Kautsar. Al-Kautsar. Al-Kautsar ditinjau dari bangunan akhir. Al-Kautsar adalah isim. Isim ditinjau dari bangunan akhirnya adalah isim sahih. Ditinjau dari jenisnya mufrad. Ditinjau dari kejelasannya ini isim ma'rifah. Ditinjau dari perubahan harokatnya ini isim mabni. Mu'rob. Ditinjau dari penyusunannya ini isim jamid. Nisbah tidak ada. Kemudian kedua, 100. Selanjutnya, yang fi'il, betul. Pilih satu, kemudian ya, teman silakan. Kalau ditunjuk, nah, tunjuk, anak tunjuk dengan hormat, anak tunjuk antum dengan versi Jawa, tunjuknya begini ya, tunjuknya begini, belum tentu kemana dulu tunjuknya, nah, kepada saudara anak antum ya. Taib, antum, betul, tangan. Karena mau dia bilang tunjuk anak. Betul. Ya, setelah ini antum siapkan catatan dan kita akan menulis ya. Betul. Kita dokumentasikan ada hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ini apa ya? Abtar. Isim abtar ini termasuk isim ditinjau dari bangunan akhirnya isim soheh. Dari jenisnya muzakkar. Muzakkar. Dari jumlahnya mufrad tunggal. Dari kejelasannya oh ya, karena ada alif lamnya jadinya ma'rifah. Dari perubahan harokatnya ini termasuk mu'rob, bisa berubah-ubah, tidak mabni. Dan dari penyusunannya mustaq ya Ustaz. Betul. Kalau dia mustaq, sebetulnya mustaq itu adalah apa? Dia bentuknya kayak sim file kan? Oh. Apa lagi?
Jamid udah enggak. Kalau jam isim tafdil buat Abu Sal, ya dia kemudian ke jamitan ini ke jamitan. Baik, kemudian Ya. tasgir dengan Tasgir dan isbah. isbahnya tidak ada Ustaz ya? Tidak ada. Syukran. Baik, sekarang kita bersama-sama nih cari atoina. Saya ambil ato nih, atoina. Kata atoina ini ada berapa kata nih? Atoina ada berapa kata teman-teman? Ada 2. Dari kata, nah langsung bisa nih, atoina. Jadi dia keluar jadi ato. Tapi kita ke fiil. Ditinjau dari bangunan akhirnya, kata ato ini adalah fiil apa? Sahih atau mu'tal? Iya, ada penyakitnya, cacat dia. Ada aibnya. Jadi normal kan? Penyusunannya. Dari penyusunnya ini berarti apakah dia mujarrad atau mazid? Hah? Mazid. Nah, ikut bentuk apa? Kata apa? Iya. Mujarrad dengan mazid itu mujarradnya kalau itu keramaian terlalu ramai di atas, ramai ya lebih dari 3 huruf maka mungkin dia mazid. Jadi dia masih ditinjau dari waktunya. Fiil madhi. Kenapa di fiil madhi? Memang nggak ada ciri-ciri fiil mudhari'nya, nggak ada. Ya. Kalau fiil amr itu kayak misalnya ada sukun, kalau fiil mudhari' ya ada ana itu hamzah, nun, ya dan ta itu. Ciri-ciri fiil mudhari' yang populer banget. Sebenarnya huruf mudhari'ah atau hurufnya fiil mudhari'. Ya. Kemudian selanjutnya ditinjau dari objeknya. Dari objeknya ini apakah kata kerja atau ini membutuhkan objek atau enggak? Kalau dia butuh namanya apa? Kalau enggak butuh namanya. Kalau butuh namanya fiil muta'addi. Jadi atau ini muta'addi. Kalau enggak butuh lazim. Atau di sini dari segi arti di situ kalau ada yang punya artinya. Atau artinya apa? Memberi. Nah, pertanyaannya memberikan atau memberi butuh objek enggak? Tapi bagaimana cara mengetahuinya dari artinya? Apa yang diberi? Nah, jadi timbulkan pertanyaan pada kata kerja itu apa yang diberi? Misalkan membunuh, apa yang dibunuh? Itu kan dia muta'addi atau lazim. Kalau tidur, apa yang diberi? Nah, itu bahasa kita. Nah, sekarang ditinjau dari subjeknya. A'to ini pada kalimat ini a'toinaka apakah dia fiil apa? Maklum atau majhul? Maklum. Karena sangat mudah maklum itu. Maklum itu kalau bentuk fiilnya enggak bentuk fu'ila atau yuf'alu. Kalau fiil mudhari'nya yuf'alu. Kalau enggak gitu ya udah bilang aja. Langsung bilang dia adalah maklum. Ya. Yeah. Kemudian ditunjuk dari tasrifnya. Apakah dia apa? Mutasarrif atau jamid? Ini bisa berubah bentuk ke kata yang lain atau memang ya jamid. Sudah demikian. Mutasarrif. Kayak di pembahasan isim itu yang mana penyusunnya? Ya, atau ini ada asal muasal katanya. Kemudian dari perubahannya. Apakah dia mabni atau mu'rab? Ada yang mengatakan mu'rab, terus yang lain ada yang mengatakan mabni. Nah, kalau yang yang ketujuh ini fokus kepada bentuk katanya, bentuknya, atau ditinjau dari waktunya ini nih. Kedelapan dengan 3 ini berkaitan. Dia tadi fi'il apa namanya? Madi. Seluruh fi'il madi mabni. Udah, enggak ada perselisihan, enggak ada alasan antum mengatakan mu'rab. Masalahnya kalau antum ditanya kenapa mu'rab, antum bingung. Sahih? Kalau antum bilang mabni, ya fi'il madi Ustaz. Selesai perkara. Deh. Kayaknya lemah di sini nanti, tapi enggak apa masalah. Antum buat terus bukunya jangan sampai hilang. Kalau hilang hubungi nomor di bawah ini. Kita adakan kembali. Baik. Udah, sampai sini ada mau tanyakan enggak? Kita masuk ke kalimat selanjutnya.
materi selanjutnya, dan karena anak akan menulis banyak kosakata, contoh-contoh kalimat-kalimat yang sederhana, kemudian kita masuk ke ayat dan selanjutnya. Baik, ayo teman-teman. Fadhol, tafadhol. Susah, oh ya. Iya. Kita akan buat asyik nanti. Nah, ada kita kitabnya buat asyik nanti. Ya, kita pakai langgam nantinya. Nah, iya, langgamnya ada, langgam-langgamnya ada. Tapi kalau di awal-awal kayaknya fa'ala ya, ulu kayaknya nggak ada. Nanti di logowinya yang ke bawah, tasrif yang ke bawah. Nah, siap-siap aja nanti. Nah, kita asyik. Baik. Kemudian anak nggak kebanyakan bebannya nantinya, di buku antum bawa-bawa aja dan kreatif aja nantinya. Nah, kalau ada yang mau di akhir nantinya pengen ngetik Arabik supaya antum bisa ngetik Arabik, kita bisa selama ada bisa pinjam Infocus, yang punya laptop bawa kemari kita setel ininya. Ya, insyaallah taala kalau antum ya tahu lah ini ASDF kayak gini, ASDF, kemudian huruf-huruf kesananya, jangan dipasangin stiker di keyboardnya. Ya, kalau antum pasangin stiker, antum pakai laptop yang lain nggak bisa kan? Miskin kan? Iya, miskin ilmu maksudnya. Makanya jangan, nanti ada caranya. Insyaallah. Taib. Udah? Jadi kalau tasrif, pelajaran tasrif itu pertama ilmu ini memang nahwu, atau satunya tadi yang ditanyakan adalah ilmu yang tasrif, sorof atau perubahan kata ini. Ilmu yang mempelajari tentang ini tasrifnya. Yang bab ke-7 ini ada detailnya. Ya, perubahan katanya, dia berubah kata, berubah jadi ada fi'il madinya, fi'il mudhari', fi'il amrnya, dan 11 bentuk kata perubahannya. Dia akan dijelaskan insyaallah taala setelah pembahasan nahwu aja insyaallah taala. Antum fokus kuasai satu cabang ini dulu nih. Karena antum baru mau menguasai sayap kanan doang, sayap kirinya belum. Antum belum bisa terbang. Kalau antum mau paksain terbang, ya antum kebayang jatuh. Nah. Taib. Dah? Insyaallah taala ada waktunya. Adapun kenapa kok sulit dan lain, bisa jadi metodologi dalam belajar. Nah, kondisinya, kondisi lingkungan ketika antum belajar, pemilihan waktu untuk belajar, kitabnya yang dipakai apa dulu gitu. Ini kan kitabnya para ulama Ustaz. Naam. Itu sekelas siapa dulu yang belajar. Adapun pemula yang dibawa, ini yang bikin rancau di dalam belajar, bikin malas dalam belajar gitu. Buatlah yang sederhana, talkhis, ringkasan-ringkasan. Kalau anak ngajak antum nanti meringkas nanti. Tulis kembali, masukkan ke selembar, baru antum bawa aja nanti. Baik, apalagi kita punya buku nanti latihan. Ada latihannya langsung, nggak banyak ngapal-ngapal doang mah. Antum nulis nantinya. Insyaallah akan nyusul kitabnya nantinya. Nah, ini dulu kita selesaikan dulu minimal sampai akhir tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperpanjang atau memberkahi urusan atau usia masa kita teman-teman. Baik, udah? Yang lain kita langsung lanjut. Nah, sekarang kita mau ta'aruf, kenal bagaimana struktur kalimat dalam bahasa Arab, pola kalimatnya bagaimana supaya membuat kalimatnya. Nah, dalam Al-Qur'an antum akan lihat, dalam hadis Nabi antum langsung tahu, oh ini namanya kalimat ini namanya kalimat ini. Baik. Ada miripnya bahasa Indonesia. Nah, udah? Kita hapus ya. Nah, sekarang antum catat aja materi yang kita akan sampaikan ini adalah muqaddimah tentang kalimat dalam bahasa Arab. Itu diistilahkan dengan al-jumlah. Al-jumlah. Temanya adalah al-jumlatu wa syibhul jumlah. Wa syibhul jumlah. Al-jumlah wa syibhul jumlah. Kita bahasa Indonesia kan. Nah, kurang lebihnya kemudian kita akan terapkan contoh pendekatan dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Al-jumlah kalau diartikan adalah kalimat. Ya, kayak dalam bahasa Indonesia kalimat itu apa? Susunan kata, ya. Nah, kemudian akan diberikan nanti pengertian apa al-kalimat. Kemudian namanya syibhul jumlah. Syibhul jumlah ini adalah mirip kalimat, ya, mirip kalimat. Nah, kalau bahasa lepasnya ya mirip kalimat. Mirip kalimat. Karena dia juga tersusun dari beberapa kata. Dalam bahasa kita namanya ini anak sering bahasakan kata keterangan. Kata keterangan itu namanya syibhul jumlah. Keterangan tempat kah atau keterangan waktu?
Misalkan di hari Jumat, di dalam kamar, kemudian di atas pohon, itu kata keterangan kan? Sahih? Nah, itulah sejumlah kita akan contohkan dalam kalimat. Taib, kalimat dalam bahasa Indonesia, pengantaran dalam bahasa Indonesia, apa kalimat tersebut, kemudian kita arabkan nantinya, dan kita mengenali dulu bagaimana sih pola kalimat dalam bahasa Arab. Ana pengantarin dulu sebelum kita masuk ke pembagiannya. Jadi kita sepakat bahasa apapun, kalimat, kalau dia berbicara tentang kalimat, susunan beberapa kata yang memiliki arti. Ada artinya, bukan susunan kata doang. Kalau misalkan buku, kalimat itu. Kunci, atau kunci batu, emas, kalimat nggak? Kan susunan beberapa kata. Nah, jadi susunan beberapa kata yang memiliki arti lah, atau bisa dipahami. Taib, dalam bahasa Indonesia, ana pinjam nama antum satu loh. Sebutin satu nama. Hah? Kale. Oh, gali, misalkan gali. Keren kale. Gali. Iya. Gali, apa hobinya dia? Main bola. Gali main bola. Di mana dulu? Di kamar. Di teras. Pecah kaca. Nah, di lapangan ya. Dah. Bersama Ronaldo. Taib, gali main bola di lapangan. Ini kan kalimat dalam bahasa Indonesia. Taib. Kemudian kita arabkan, terjemahkan. Ini Indonesia, kita terjemahkan Arab. Diarabkan bagaimana? Ghali. Atau kita bedain, kita warnain. Kita warnain ghali. Ya. Bisa ghalihun, ghalih, pakai hak aja ya namanya. Ghali atau ghali, bisa juga ghali. Main. Nah, kalau di sini main, kalau dalam bahasa Indonesia ini mainnya udah main apa lagi main? Kalau makna dari kalimat ini, gali main bola di lapangan. Sedangnya. Berarti gali yal abu, main bola ya. Yal abul kurro fil maidan. Fil mal'ab ya justru fil maidan. Nah, lihat pola kalimat di dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ketika diarabkan. Tapi bahasa Indonesia. Sekarang antum pernah dengar istilah SPOK? Ya, Anda bandingkan dulu ya, kita bandingkan bagaimana polanya Indonesia, polanya Arab. Uniknya bagaimana? Tapi di dalam bahasa Indonesia ada muncul SPOK. Ini kan SPOK kan, masih ingat ini? Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, ini pun di Arab juga, kalimatnya orang Arab sama juga susunannya. Jadi ada subjeknya, predikat, objek dengan kata keterangan. Tapi bedanya nanti di Arab itu sekitar 3 peranan kata dalam bahasa Arab. Satu-satu kita akan kenali. Bukan hanya subjek, predikat, objek, ada yang namanya kata sifat, ada yang namanya mubtada, khobar, dan lain akan banyak nanti istilah-istilah yang muncul, satu persatu kita akan kenali. Maka siapkan tali pengaman antum. Nah, kondisikan keluarga di rumah. Nah, kompor gas betul-betul diisi dengan ada isinya, galon juga. Nah, pokoknya ada lauk di rumah antum tinggalin, karena ini adalah saatnya antum jihad gitu. Jihad ilmu, kalau enggak ya itulah sesuai dengan perjuangan itu. Kelas. Nah, dalam bahasa Arab, karena Indonesia itu dari kiri ke kanan nulisnya, karena kalau Arab kan kanan ke kiri, sama juga nih, subjek, predikat, objek, kata keterangan. Udah? Sampai di sini dipahami, ada kesamaan. Ya, tinggal disusun aja nanti yang kalimatnya. Nah, cara nyusun nanti bagaimana cara kaidahnya, inilah pelajaran nahwu yang kita akan masuk ke kulitnya nanti. Ini yang pertama. Namun uniknya dalam bahasa Arab, ya, ada uniknya bahasa Arab, kalimat itu terbagi menjadi 2. Ya, kalimat terbagi menjadi 2. Ada sebenarnya al-jumlah tuh al-ismiyah. Ya, supaya ini antum ngetik-ngetik bahasa Arab, al-ismiyah. Ada al-jumlah tuh al-fi'liyah.
Al-fi'liyatu. Nah, sekarang dari pengertiannya sangat mudah banget itu. Kalau jumlah ismiyah, oh ada kata isim tuh. Ada kata isim yang menunjukkan kalimat al-ismi adalah kalimat yang didahului isim. Kalau bahasanya didahului isim atau diawali isim. Tergantung kalimat antum yang paling enak kalau antum pahamkan diri antum. Kalau ada ayat nantinya di depannya ada isim, di awal ayat itu jumlah ismiyah gitu aja langsung. Nah, jangan ragu lagi. La raiba fi. Nah, atau dalam hadis misalkan, ya. Kemudian kalau jumlah fi'liyah berarti kalimat yang didahului, ana bahasakan didahului fi. Ya, nah, sampai sini dipahami enggak dulu kalimat ini? Ya, polanya sama pertama. Ini ada kesamaannya. Nah, rupanya kalimat dalam bahasa Arab hanya dua. Kalau bentuk kalimatnya bukan jumlah ismiyah, pasti jumlah fi'liyah. Nah, bagaimana cara bedainnya? Kalau jumlah ismiyah, kalimatnya atau ayat, konteks kalimatnya itu didahului oleh isim atau didahului fi'il tadi, apakah fi'il madi, fi'il mudhari atau fi'il amr. Ya, fi'il di sini sekali lagi entah fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Dan itu kesimpulan pertama. Dan yang kedua, catatan yang selanjutnya, tidak ada jumlah harfiah, enggak ada jumlah huruf didahului huruf gitu kan. Ada terkadang kalimat wal asri misalkan, kan ada waw di depannya itu. Nah, enggak ada namanya jumlah harfiah. Tidak ada jumlah harfiah atau jumlah yang didahului huruf, enggak ada. Lihat dulu setelah hurufnya apa dulu. Lihat setelah hurufnya. Kalau isim, oh berarti jumlah isminya. Kalau setelah huruf itu adalah fi'il, jumlah fi'liyah. Contohnya dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Mujadilah ada qad sami'a. Qad sami'a Allah. Selanjutnya. Nah, di sini kan ini awal ayat. Ini isim fi'il apa huruf? Huruf kan? Nah, jadi tidak ada namanya jumlah harfiah yang didahului huruf. Antum lihat setelah hurufnya dulu. Apa itu kata, jenis katanya apa? Isim fi'il apa huruf? Sami'ah. Fi'il, mendengar. Masuk dalam kata kerja. Maka disebut jumlah fi'liyah. Nah, udah masih konsen berarti. Lanjut, ya. Setelah kita kenalkan tadi ada jumlah namanya kalimat. Syibul jumlah itu adalah kalau diartikan secara lepasnya mirip kalimat. Di dalam bahasa kita kata keterangan, tempat atau waktu. Nah, kemudian kalimat itu ada dua, ada kalimat ismiyah, ada kalimat fi'liyah, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang didahului oleh isim, kemudian jumlah fi'liyah adalah didahului fi'il. Nah, taib. Kembali ke contoh galih tadinya, galih. Nah, jadi muncullah ya, bentuk kalimat. Kalau orang Indonesia, SPOK tidak bisa diganggu gugat atau terkadang SPO, terkadang SP. Kalimatnya dalam bahasa Indonesia itu butuh subjek predikat, ada juga subjek predikat objek, terkadang subjek predikat aja. Misalkan kitab baru, buku baru, misalkan subjek predikat misalkan. Nah, kalau dalam bahasa Arab, lihat, kalau dalam bahasa Arab, ini tadi jumlah apa berarti namanya ini? Ghali yal abu kurotal fil maidan. Jumlah ismiyah. Kenapa? Berarti nyambung ya teman-teman ya. Nah, sekarang bahasa Arab uniknya, pola kalimatnya agak unik. Nah, dia ini jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah berarti polanya predikat, subjek, objek, pesok. Baca ke kanan ke kiri ya, ke sini ya. Nah, kenapa? Jumlah fi'liyah dengan kalimat yang sama dalam bahasa Arab, antum bisa mengatakan ghalih yal abul qura fil maidan. Bisa juga ditaruh di depan kalau dalam bahasa Arab. Nih, kita bedakan yal abu. Ya, yal abu jadi dahulukan fiilnya. Yal abul ghali al qura fil maidan. Nah, bisa beda? Artinya bagaimana? Sama artinya. Artinya juga dahulukan SPOK-nya. Misalkan di sini ya, di sini kan dia bilangnya gali yal abu kurotal kodam. Jadi gali bermain bola. Oh, pas banget tuh kayak bahasa Indonesia tuh susunannya.
Nah, sekarang bagaimana yal'abu ghali kuratal al-kurata fil maidan? Sama artinya. Jadi dahulukan subjeknya. Ghali sedang bermain atau bermain bola di lapangan. 6. Polanya ada dua. Di atas jumlah ismiyah, polanya bahasa Indonesia itu SPOK, itu jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, dahulukan predikatnya atau kata kerjanya. Iya, berarti yal'abu ghali kurata fil maidan. Sampai sini kegambar bedanya bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Ya, boleh nggak dalam bahasa Indonesia predikatnya didahuluin? Misalkan, aneh ya, contoh yang aneh. Misalkan main, gali, bola di lapangan. Boleh nggak? Main, gali, bola di lapangan. Apalagi di lapangan, bola, gali, main. Nah, namun di dalam bahasa Arab, unik dalam bahasa Arab. Coba lihat ini kalimatnya ya. Kalau SPOK-nya bisa, terkadang K juga di depan bisa. Dalam bahasa Arab, bisa K ini kata keterangan taruh di depan. Misalkan, fil maidan, ghali, yal abul kuro. Fil maidan, yal abu ghali al kuro. Uniknya, nanti insya Allah kali ini bedanya bahasa kita dan bahasa Arab tuh. Tapi mengartikannya sama. Mengartikan sama, ghali main di lapangan atau di lapangan, ghali bermain. Dalam bahasa Arab, ini pola kedua dulu nih. Kenalin dulu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Dari sini ada mau tanyakan nggak? Nah, diartikan atau yang nomor 2 ini ya abu. Ya. Ghali bermain bola di lapangan. Sama, cara pengertian sama, jumlah ismiyah dan fi'liyah sama. Kalau untuk bahasanya? Apanya? Kalau untuk bahasanya seperti itu. Tapi artinya tetap sama. Tetap sama artinya. Bacanya beda. Karena ini namanya jumlah fi'liyah dahulu fi'il, ini jumlah ismiyah. Baik, gambar teman-teman. Baik, dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jumlah apa? Ismiyah ke gambar. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin. Nah, sekarang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka na'budu. Nah, misalkan iyyaka na'budu. Ini jumlah apa? Kalau bilang asalnya memang cuma fi'liyah, berarti na'budu iyyaka gitu. Tapi kalau dahuluin isimnya sibul jumlah. Mana sibul jumlahnya? Ya, tetap dia jumlah fi'liyah didahului. Ya. Ini objeknya dalam bahasa Arab, bahkan objek di depan. Memang banyak akan keanehan dalam bahasa Arab, tapi ini bahasa Al-Qur'an teman-teman, bahasa orang Islam. Ya, tapi ada maknanya kenapa objek didahulukan. Apalagi kacau dalam bahasa Arab ya. Galih main bola di lapangan, itu boleh depan. Bola, taruhin bola, main, ya galih di lapangan. Kalau diartikan bahasa kita, kacau banget gitu. Tapi maksudnya ada. Maksudnya itu galih hanya main bola di lapangan, enggak main yang lain, bola doang. Ada maknanya. Ya, mendahulukan objek depan. Tapi insya Allah itu di dalam pembahasan yang agak jauh. Nah, dari pengenalan kalimat ini, apa yang bisa disimpulkan? Yang pertama, dalam bahasa Arab kita diperkenalkan tentang al-jumlah, kalimat. Ya. Kemudian ada juga istilah syibhul jumlah. Apa syibhul jumlah? Mirip atau serupa dengan kalimat, atau bahasa kita adalah kata keterangan, waktu atau tempat. Taib. Sekarang di sini sama, misalkan Galih main bola di lapangan. Galih main bola hari Jumat. Galih main bola hari Sabtu, atau jam 2 siang, jam 3 siang. Itu kata keterangan waktu. Taib. Dalam bahasa Arabnya sama. Nah, perkenalin dulu lah. Ini pola kalimat dulu sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk kalimat yang lain. Nah, sekarang Ana berikan kalimat-kalimat, tinggal susun aja kalimatnya. Kalau jumlah ismiyah tinggal antum susun ya. Ana sebutkan di sini isim-isim depannya, kata kerja dulu ya. Tinggal rubah-rubah aja nantinya. Nama-nama orang misalkan Zaid, kemudian Mashkur, namanya orang ini Mashkur. Kemudian siapa lagi? Ahmad. Kemudian Supratman, Sufrat ya.
Supratman katanya, Supratman ya. Nah, Supratman. Taib. Nama orang pokoknya atau Asif ya, misalnya Asif. Nah. Asif, ini misalkan Asif. Ini nama orang, tinggal antum nanti buat jumlah ismiyah. Ini oleh di rumah antum buat jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nah, kemudian fi'il-fi'ilnya yang akan tulis di atas. Nah, qatala. Kemudian antum sambungkan aja nanti ya, antum buat aja kalimatnya. Misalkan akala makan. Nah. Kemudian antum jumlah ismiyah dan fi'liyah buat nantinya. Kemudian syariba. Kemudian akhadha mengambil. Nasr atau kataba. Baik, petunjuknya nanti antum buat jumlah ismi dan fi'liyah ya, itu yang susun. Kemudian kata selanjutnya adalah berikan kata al-kuffar, al-laban, al-kitab, kemudian ar-risalah. Nah, disebut sama teman apa arti kalau risalah? Al-khubz. Nah, kemudian kata keterangan, antum tinggal buat kalimatnya, susun sendiri ya. Kata keterangan, nah pasang di sini. Kata keterangan waktu berarti yaumul ahad. Yaumul ahad. Kemudian amama di depan. Amamal madrasah ini dihapus. Amamal madrasah. Kemudian alal maktabi ar-risalah al-laban al-khubz. Nah, al-khubz al-maktab. Kemudian apa tadi fil bait fil masjid. Terakhir fil baiti. Nah, dicocok-cocokkan kalimatnya. Langsung membuat. Nah, petunjuk adalah buatlah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Tinggal antum otak-atik dan cari artinya. Takutnya enggak nyambung ya. Takutnya enggak nyambung antum. Nah, qatala membunuh. Nanti ini diskusi dengan teman ke kata-kata ini. Antum tanya ke teman artinya apa supaya antum enak. Ya, enak dalam merangkainya. Inilah pertemuan kita untuk pengenalan dulu. Dan insyaallah taala antum langsung bisa membuat jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Tentunya pasangkan betul kalimat ini sesuai dengan tempatnya. Insyaallah taala. Bebas antum acak aja. Ana enggak gini, Z qatalal kufar yaumal ahad. Bisa aja, tinggal antum mau yang mana, kata yang mana. Tapi jangan sampai agak kocak misalkan. Misalkan Ahmad syaribal kufar. Syaribal kufar amamal madrasah. Karena ya. Dari segi kedudukannya penyusunan kaminya benar, namun maknanya fatal. Nah, tahu tunjuknya buat jumlah ismiyah dan fi'liyah. Mas, mungkin ini karena komat ya tadi. Kelas, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Nah, kita kenalkan ini dulu antum. Kalau antum sudah nyambung, kita masuk ke ayat nantinya di pertemuan selanjutnya dan kita masuk ke tema-tema selanjutnya insyaallah taala biiznillah ya azza wajal. Ini adalah ta'arufan mengenal kalimat dalam bahasa Arab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Ya, silakan nyontek ke teman-temannya.
nyontek dalam rangka untuk al-fahmu, mendapatkan pemahaman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.